Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Robbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat kepada kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala juga tidak berhenti untuk mencurahkan karunia dan nikmatnya itu kepada kita selama kita masih ada di dunia ini. Maka tentunya bahwasanya dengan syukur kita berharap Allah Subhanahu wa taala menambahkan semua nikmat-nikmat yang selama ini telah kita terima, dan semoga Allah memberikan keberkahan kepadanya dan menjadikan semua itu sumber kebaikan bagi kita semuanya. Amin. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan ya pelajaran kita dari kitab Durusul Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha, karya Dr. Fi Abdurrahim terbitan dari Islamic University of Madinah. Alhamdulillah, insya Allah kita sekarang berada di bagian akhir ya dari pelajaran yang ke-21. Dan insya Allah kita masuk kepada latihan yang ke-11. Nah, di latihan yang ke-11 ini, di sana disampaikan oleh mu'alif bahwasanya beliau menyampaikan perintah kepada kita, Iqra' mayali, thumma ya, uktub ma'a kitabatil a'dad al-waridah fihi bil huruf. Nah, jadi kita diperintahkan untuk membaca kalimat-kalimat yang ada di latihan ini ya, kita baca. Nah, kemudian kita diminta untuk menulis ya, ini tulisan dari bilangan-bilangan ini ya yang ada di dalam kalimat ini ditulis dengan huruf ya. Ditulis dengan huruf. Nah, bagaimana misalnya di pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan ya di latihan 10 ya. Nah, contohnya seperti ini ya, bagaimana kaidahnya kemarin ketika dia marfu ya, kemudian untuk penyebatan 1 2, kemudian 3 sampai 9-nya, dan kemudian puluhannya bagaimana sudah kita jelaskan juga kemarin ya. Kemudian ketika kita bendanya ini laki-laki, bendanya perempuan bagaimana sudah kita jelaskan semua di latihan sebelumnya. Nah, kalau memang masih belum jelas silahkan dirujuk kembali latihan sebelumnya, dan kemudian silahkan bisa dikerjakan yang latihan sekarang ya, latihan yang ke-11. Nah, baiklah para pemirsa sekalian, ya, silakan sambil dikerjakan ya, kita silakan di-pause dulu videonya sambil dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai ya baru kita cocokkan bersama jawaban-jawabannya. Baik, nah, silakan di-pause dulu dan dikerjakan latihannya. Nah, baiklah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah menyelesaikan latihannya ini ya, kalau bagi yang mungkin kebingungan mencari halamannya, latihan 11 ini ada di kitab jilid yang kedua ya, jilid yang kedua ya. Kemudian ada di pelajaran 21 dan ini tepatnya di halaman 159 ya, 159 dari kitab jilid yang kedua ya. Silahkan dibuka di sana bukunya. Nah, baik, nah kalau sudah selesai mengerjakan ya, mari kita cocokkan jawaban-jawabannya. Nah, jadi yang pertama, fi hadzal fasli ya, di kelas ini ya, di kelas fi hadzal fasli ini ada 31 ya. 31 siswi ya, 31 siswi. Ya, berarti ini di kelas ini ada 31 siswi. Nah, bagaimana nulis 31? Nah, ini kan siswi ini kan perempuan ya. Bisa dilihat di latihan sebelumnya yang di sini. Nah, berarti seperti ini ada ini tolibatan perempuan. Berarti di sini gunakan juga perempuan. Jadi ihda ya. Jadi fi hadzal fasli ya, ihda wa salasuna, karena dia posisi marfu ya, dia karena di sini khobar yang didahulukan maka di mubtadanya ya, maka di marfu ya. Ihda wa salasuna thalibatan. Tapi mungkin bisa kita tulis ya, karena tempatnya kecil di sini. Apakah bisa kita tulis di sini? Ya, terlalu kecil tempatnya ya.
Baik. Taruh mana ini ya? Baik, kita ambil tempat yang kosong aja ya di sini mungkin ya untuk menulis jawaban yang nomor 1. Jadi jawaban nomor 1 yaitu seperti di halaman sebelumnya ya, ihda wa salasuna thalibatan. Ihda wa salasuna thalibatan. Nah, ini nomor 1, ihda wa salasuna thalibatan. Baik. Biar lebih jelas teleponnya. Nah, ihda wa salasuna thalibatan. Nah, baik. Nomor 2 ya, nomor 2 fil yaumi ya, ini fil yaumi berarti dia khabar yang didulukannya, berarti dia apa namanya? Di sini berarti mubtadanya ya, berarti marfu. Fil yaumi, nah di sini sa'atan ya, sa'atan ini perempuan, berarti di sini bilangannya laki-laki ya. Jadi sebagaimana di contoh sebelumnya kan, ini kalau 4 ya, 4 di sini perempuan, maka di sini laki-laki ya. Jadi di sini bacanya bagaimana? Yaitu fil yaumi arbaun wa ishruna ya, ishruna karena dia mubtada ya, arbaun wa ishruna sa'atan. Ya, kita tulis ya. Nah. Baik, nomor 2. Arbaun wa ishruna ya, arbaun wa ishruna sa'atan. Baik, arbaun wa ishruna sa'atan. Nah, sekarang kita lanjut nomor 3 ya, nomor 3. Indi, ya sama di sini bilangannya juga menjadi bilangan marfu ya, karena di sini sudah didulukan. Baik, indi berarti dilihat rubiyah. Rubiyah ini perempuan, berarti salasunnya ini laki-laki ya. Salasun wa salasuna rubiyatan ya. Dan wa 45 rialan dia laki-laki, berarti wa khamsatun wa arba'una rialan ya. Jadi seperti itu. Dan kita tulis ya jawabannya. Nomor 3. Berarti itu 33 tulisannya adalah rubiatan ya. Salasun ya, salasun tanpa tak marbutoh. Wa salasuna. Ya, salasun wa salasuna rubiatan ya. Nah, kemudian berikutnya wa ya di dalam 45 berarti khamsa, dari situ rialannya laki-laki, maka di perempuan ya, khamsatun ya, khamsatun ya, ada tak marbutohnya. Wa arba'una, khamsatun wa arba'una rialan. Baik, nah ini jawaban yang nomor 3. Baik, nah sekarang yang nomor 4 ya. Salasun wa salasuna rubiatan wa khamsatun wa arba'una rialan. Nah, nomor 4. Ra'aitu qabla
22 sanah. Ya, berarti ro'a itu qobla. Setelah qobla berarti dia majrur ya, majrur. Ya. 2, nah sanah ini perempuan. Berarti ini 2 juga perempuan. Berarti seperti di latihan sebelumnya ya. Nah ini isnatani ya. Di 22 isnatani persis seperti ini ya. Isnatani wa isyrina karena dia jadi karena dia ada qobla sebelumnya maka dia menjadi majrur ya. Isnataini ya wa isyrina sanatan ya. Berarti kita tulis saja yang nomor 4. Apa ya? Baik, mungkin kita tulis di sini ya biar cukup tempatnya. Ya, nomor 4. Jawabannya adalah ra'aitu qabla. Nah, isnata ini seperti ini ya. Isnata ini ya. Isnata ini ya. Isnata ini wa isyrina. Wa isyrina sanatan. Baiklah. Baik, ini jawaban yang nomor 4. Yang selanjutnya yang nomor 5. Ya. Nomor 5. Hafidtu, ya saya telah menghafal 66 suratan. 66 berarti di sini dia mansub ya, karena di sini sebagai maf'ul bih. Ya, karena dia mansub maka ya berarti dia tandanya berubah, mansub ya. Baik. Jadi kita tulis jawabannya ya. Nomor 5, hafidtu dia mansub ya. Suratan perempuan ya, berarti bilangannya yang tunggal adalah laki-laki tanpa tak marbutoh, berarti sitan ya, sitan ya. Wa kalau perempuan kan ya sitatan ya, kalau itu laki-laki berarti karena bendanya perempuan maka bilangnya sitan wa situna ya, sitan wa situna suratan. Baik, 6. Nah, coba misalkan di sini kalau yang 6 ya. Nah, ini kan 6 situn kan. Dan ini marfu ya, kalau dia ini kan perempuan ya, maka dia kalau dia mansub jadi fathah sitan ya. Nah, jadi sitan wa situna suratan. Baik. Lanjut yang nomor 6 ya. Yang nomor 6 fi suratir rahmani, di dalam surat ar-rahman ya, berarti di sini ya khobar yang didulukan, nah, maka di sini mubtada'nya ya tuh ada 78 ayatan ada tamar berarti perempuan ya, maka di sini bilangan ganjilnya atau bilangan satuannya dengan laki-laki tanpa tak marbutoh ya. Kita tulis jawabannya, berarti dibacanya apa, yaitu 78 berarti sama dan dia adalah marfu ya, sama nun ya, sama nun wa sab'una ayatan ya. Nomor 6 itu sama nun wa sab'una ya, wa sab'una ayatan. Baik. Sama nun wa sab'una ayatan. Ini sab'una wa sab'una ayatan. Nah, ini sama nun wa sab'una ayatan. Ya, sebagaimana di contoh sebelumnya ini kan. Nah, ini kan afan ya, di sini samanin, tetap samanin ya. Baik, berarti bacanya tetap samanin bukan sama nun. Baik, untuk 8 ya, yang lain kan ketika marfu dibaca dhammah ya. Jadi ini dari salasun, arbaun, khamsun, situn, sabun, samanin ya. Karena di sini kan samaniyatun ya, samaniyatun ya. Karena dia paling belakang itu ya, samani ya, yang makanya idilahkan menjadi samanin ya. Nah, di sini pun sama yang bacanya di sini samanin wa sab'una ayatan. Samanin wa sab'una ayatan. Baik.
Yang ketujuh, yang terakhir ya, di sini yang ketujuh. Nah, qara'tu. Nah, qara'tu saya telah membaca. Berarti di sini sebagai mansub ya, maf'ul bihnya mansub ya. Qara'tu ini safhatan sebagai perempuan ya, ada tak marbuthahnya, maka 9-nya ini adalah apa namanya, laki-laki. Berarti qara'tu tis'an wa tis'una, tis'an wa tis'ina safhatan ya. Baik, kita tulis jawabannya. Di sini ya. Di sini ada tempat. Yang nomor 7 jawabannya adalah qara'tu ya tis'an ya, tis'an wa tis'ina safhatan. Nah, alhamdulillah ya. Jadi seperti ini. Nah, ini bagaimana kalau kita lihat di latihan sebelumnya kan. Nah, dari tis'un ini ketika marfu. Nah, maksudnya jadi tis'an. Nah, baik. Nah, jadi ini jawaban-jawabannya ya para jemaah sekalian ya, Allah Subhanahu wa taala, untuk latihan yang ke-11 ya. Jadi bagaimana kita membaca angka ini, memang di dalam bahasa Arab ada rumusnya seperti tadi, bahwasanya ketika di apa namanya, ininya bendanya perempuan, maka bilangan satuannya kalau 1 dan 2 sama-sama perempuannya, sehingga di sini dengan dibaca ihda ya, bukan ahada ya, tapi dengan ihda. Nah, ya kalau kemudian ketika 3 sampai 9 ya, maka kemudian satuannya itu dibaca dengan kebalikannya ya, kebalikan dari bendanya. Nah, baik, alhamdulillah ya, ini yang latihan yang ke-11 ya. Mudah-mudahan ya, latihan 11 ini bisa semakin menambahkan pemahaman kita untuk menyebutkan bilangan-bilangan dalam bahasa Arab ya. Dan mudah-mudahan dengan semakin sering ya kita mengulang-ulang, insya Allah kita akan semakin lancar dalam menyebutkan bilangan dalam bahasa Arab tersebut. Baiklah para pemirsa, mungkin cukup dulu sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari kita sebagai amal kebaikan dan dijadikan sebagai amal yang manfaat untuk kita semuanya dunia dan akhirat. Amin. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.